Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan sifat komutatif, asosiatif, distributif. Ada permintaan dari salah satu teman kita yang minta dijelaskan kembali materi ini, sifat komutatif, asosiatif, distributif, dengan angkanya nanti ada yang negatif gitu, mintanya begitu. Sifat komutatif sendiri itu, yang pertama ya, komutatif itu dibolak-balik sama. Maksudnya bagaimana? Untuk penjumlahan pengurangan begini, misalkan 3 ditambah 7 itu kan 10. 3 tambah 7 itu kan 10. Lah komutatifnya itu 7 ditambah 3 itu juga sama dengan 10. Artinya kalau ini dibolak-balik, 3 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 3. Ini komutatif, sama dengan 10. Nah, ini penjumlahan untuk sifat komutatifnya. Lalu kalau ada negatifnya bagaimana? Misalkan begini, 5 dikurangi 2 kan 3. Nah ini kalau dibaliknya, negatif ini itu nilainya 2, jadi negatif 2. 5 itu positif, itu sama dengan 3. Jadi 5-nya positif ditaruh di belakang jadi plus 5. Negatifnya, negatif 2 ditaruh depan sama dengan negatif 2 atau min 2. Hasilnya sama-sama 3. Kalau ditulis ulang, jadi 5 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 2 di plus 5. Sama ini, hasilnya adalah 3. Jadi 5 min 2 itu sama dengan min 2 plus 5, sama-sama 3. Oke. Itu adalah sifat komutatif, dibolak-balik sama. Misalkan begini, 2 min 7 itu sama dengan min 7 plus 2. Sama. Jadi min 7 itu negatif, makanya min 7 plus 2 sama. Hasilnya berapa? Hasilnya sama-sama negatif 5. Karena negatifnya lebih besar, positifnya 2, negatifnya 7, berarti hasilnya kalau digabungkan negatif 5. Ingat ini bukan perkalian. Jadi ada yang sempat bingung, negatif sama positif kok jadi negatif? Atau kebalikannya, misalkan 8 misalkan begini, kan sama dengan 5. Atau kalau misalkan saya balik, berarti min 3 plus 8 itu sama dengan 5. Ini kan negatif sama positif, kenapa kok positif? Ada yang bingung gitu kadang-kadang. Tapi ingat ini bukan perkalian, yaitu penjumlahan pengurangan. 8 kurangi 3 itu sama dengan min 3 plus 8. Komutatifnya ya dibolak-balik sama. Hasilnya sama-sama 5. Ini yang penjumlahan pengurangan. Oke. Lalu yang perkalian bagaimana? Sama ya. Perkalian sama. Jadi kalau yang perkalian, misalkan 4 dikali min 3 begini, sama dengan min 12. Ini baru positif dikalikan negatif, hasilnya negatif min 12. Positif 4-nya, 3-nya negatif, positif kali negatif, negatif. Kemudian baru 4 kali 3, 12. Dibalik juga sama, negatif 3 dikali 4 itu juga sama, negatif 12. Kalau misalkan bingung hasilnya tandanya bagaimana ini, kalau yang positif dikalikan negatif, dikali ini, ingat dikali itu sama dengan negatif. Oke, dibalik sama itu. Ini saya hapus dulu. Misalkan lagi negatif yang di depan dikali positif sama juga hasilnya negatif. Kalau pokoknya tandanya beda dikalikan hasilnya negatif. Kalau tandanya sama, positif dikali positif itu ya positif, kemudian negatif dikali negatif itu hasilnya juga positif. Yang ini bagaimana contohnya? Misalkan begini, negatif 2 dikali negatif 8, tandanya min kali min itu plus. Positif 2 kali 8 16 begini. Positif. Hasilnya akan sama jika min 8-nya di depan. Min 8 dikali min 2 sama dengan 16 juga.
Berarti min 2 dikali min 8 itu sama dengan min 8 dikali min 2. Dibolak-balik sama. Jadi diingat, yang dibolak-balik sama itu tandanya mengikuti. Penjumlahan pengurangan maupun perkalian begini tandanya mengikuti. Ini sifat komutatif. Dibolak-balik letaknya akan sama nilainya. Min 2 kali min 8 sama dengan 16, min 8 kali min 2 juga hasilnya 16. Demikian pula yang tadi, 2 min 7 itu sama dengan min 7 plus 2 sama-sama min 5. Dibolak-balik sama. 2 min 7 sama dengan min 7 plus 2. Hasilnya sama-sama min 5. Lalu yang asosiatif bagaimana? Asosiatif itu pengelompokan. Artinya mana yang kerjakan dulu itu bebas. Maksudnya bagaimana? Begini, misalkan yang penjumlahan pengurangan ya, saya punya 3 plus 5 plus 5 begini. Kita bisa mengerjakan yang di depan dahulu, 3 plus 5 sama dengan 8, baru ditambah 5 sama dengan 13. Begini. Atau bisa kita kerjakan juga dengan yang dikelompokkan yang di belakang. 3 ditambah 5 tambah 5, 10 sama dengan 13. Sama. Jadi mana yang dikerjakan dahulu dikelompokkan itu sama saja. Penjumlahan pengurangan. Sama saja. Saya kasih contoh yang lain. Misalkan begini. Yang ada negatifnya misalkan. Misalkan begini. Banyak gini. Ini bisa kita kelompokkan yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Saya ulang lagi, ini bisa kita asosiatifkan, kelompokkan yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. 2 itu positif, 4 ini positif, 8 itu positif. Nih, kemudian plus 7 itu positif. Ini positif semua. Nah, positif semua. Baru yang negatif kita tulis, negatif 3, negatif 5, negatif 4. Nah, ini kita kelompokkan begini. Kita kerjakan yang positif dahulu, baru yang negatif. Bisa seperti itu. Jadi kurungnya di sini. Jadi kita kerjakan begini. 2 tambah 4 6. 6 tambah 8 atau yang ini kita asosiatifkan dulu juga bisa. 2 tambah 4 kita kerjakan dahulu. Kemudian 8 sama 7 juga kita kerjakan begini. Bisa begitu. Kemudian yang ini min 3, min 5 dahulu boleh, min 8, baru min 4 boleh. Jadi mana kerja? Atau min 9 dulu boleh. Jadi boleh dibolak-balik. Dikerjakan mana yang dahulu itu boleh, itu asosiatif namanya. Berarti ini 6 ditambah 15, kemudian dikurangi 12. Min 8, min 4 itu min 12. Min 8, min 4 sama dengan min 12. Hasilnya berapa? 6 tambah 15 itu 21 min 12. 21 min 12. Ini bukan dikali ya. Ini tadi kelompokkan saja. Nah, kalau saya kurungnya saya buka begini. 6 plus 15 min 12. Jadinya 21 min 12. Hasilnya adalah 9 positif. Nah, begitu. Ini pengelompokan asosiatif penjumlahan pengurangan. Jadi kita bisa mengerjakan positif dulu, negatif dulu, baru kita gabungkan, dikelompokkan positif sendiri, negatif sendiri boleh. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian sama ada negatifnya ya. Misalkan 2 dikali min 4 dikali 5 begini. Ini bisa kita kerjakan yang 2 dikali min 4 itu hasilnya min 8 baru dikali 5. Hasilnya adalah min 8 kali 5 itu min
40. Negatif kali positif, negatif. Negatif 40. Bisa juga kita ngerjakannya dari yang belakang dulu. Min 4. Yang tadi itu dikelompokkan, ini saya kerjakan dahulu tadi. Yang sekarang ini yang belakang saya kerjakan dahulu. Namanya asosiatif. Saya kelompokkan mana yang kerjakan dulu boleh. 2 saya tulis. Min 4 kali min 5 min 20. 2 kali min 20 sama dengan min 40. Hasilnya sama. Artinya saya ngerjakannya 2 dikali min 4 begini, dikali 5 itu sama dengan 2 dikali yang belakang saya kerjakan dulu, min 4 dikali 5. Sama, jadi yang depan saya kerjakan dulu sama dengan yang belakang saya kerjakan dahulu. Itu namanya asosiatif pengelompokan. Oke, saya hapus. Untuk yang penjumlahan pengurangan mungkin ada yang kurang paham begini, saya ulang lagi ya. Misalkan gini, ada 1 plus 2 min 3 plus 4 min 5 plus 6 min 7 plus 8 min 9. Misalkan begini soalnya. Ini bisa kita kelompokkan positif sendiri, negatif sendiri bisa. Atau kerjakan, misalkan dikerjakan begini, urut gak apa-apa. 1 tambah 2, 3, 3 kurangi 3, 0. 0 tambah 4, 4, 4 kurangi 5, min 1. Min 1 tambah 6, 5. 5 min 7, min 2. Min 2 plus 8, 6. 6 min 9, min 3. Hasilnya min 3 kalau dikerjakan urut. Nah, kalau dikelompokkan bagaimana? 1 ditambah 2, tambah 4, ditambah 6, ditambah 8. Itu yang positif. Yang negatif, negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9. Kemudian kita ngerjakannya itu dikelompokkan. Jadi tidak harus urut 1 tambah 2, enggak. Saya ngerjakannya begini. Misalkan ini 6 tambah 4, 10. Ini 10 ya. Kemudian 2 ditambah 8, 10 juga. Kemudian ditambah 1 di sana. Ini saya kelompokkan yang jumlahnya biar enak. 10, 10, kemudian 1. Yang ini saya ngerjakannya negatif 3 sama negatif 7 itu min 10. Kemudian negatif 5 sama negatif 9, negatif 14. Begini. Lalu tidak saya jumlahkan begini, tapi saya ngelompokkannya ini. Plus 10 sama min 10. 10 kurang 10, 0, habis. Yang tersisa adalah 1 tambah 10 itu 11, negatif 14. Karena ini habis. 10 dikurang 10, 0. Yang tersisa 1 tambah 10 itu 11, tinggal yang sini negatif 14, min 14. Hasilnya 11 min 14 itu min 3. Ngerjakan seperti ini boleh, atau urut seperti itu juga boleh. Hasilnya sama saja. Itu namanya asosiatif. Jadi dikelompokkan mana yang kita kerjakan dahulu boleh, baik penjumlahan maupun perkalian. Meskipun ada tanda negatif begini. Penjumlahan sendiri dengan pengurangan itu, kalau misalkan gini ya, 2 min 3 itu sama dengan aslinya itu 2 ditambah negatif 3 begini, sama itu. Jadi 2 min 3 itu bisa dimaknai 2 ditambah negatif 3. Artinya ini juga konsepnya penjumlahan. Oke ya, ini namanya asosiatif. Dikelompokkan mana yang kita kerjakan dahulu, hasilnya sama saja, asalkan tandanya benar. Kalau tandanya benar pasti sama. Baik penjumlahan pengurangan di situ maupun perkalian. Selanjutnya yaitu yang distributif. Distributif itu penyebaran. Maksudnya begini. Ini ada hubungannya perkalian penjumlahan pengurangan. Misalkan 5 dikali 4 plus 8, misalkan begini. Distributifnya disebarkan 5 kali 4 ditambah dari mana? Dari sini. 5 kali 8. Nah, ini namanya distributif. 5 kali 4 20, 5 kali 8 40. Hasilnya adalah 20 tambah 40 60. Hasilnya akan sama ketika yang ini kita kerjakan dahulu. Tapi distributif itu intinya begini. Ada kalanya kita ngerjakannya itu harus begini, dikalikan satu-satu, disebar satu-satu. Ada kalanya memang ini kita kerjakan dahulu. 5 dikali 4 ditambah 8.
5 dikali 4 tambah 8 12. 5 kali 12 itu juga 60 sama. Ada kalanya disebar, ada kalanya dikerjakan dahulu. Kalau di SMP memang disebar itu harus difahami, harus diketahui, karena memang nanti ada kalau aljabar itu disebar. Kalau negatif bagaimana? Sama, misalkan 8 dikali 15 min 5, atau begini 10 min 4 begini. Hasilnya begini, jadi 8 kali 10 begini. Ini lalu ini positif dikalikan negatif, negatif 8 kali 4. Nah, 8 kali 10 itu 80. 8 kali 4 itu 32. 80 kurangi 32, 10 kurangi 2 8, masih 7, kurangi 3 4, 48. Begitu, ini namanya distributif atau penyebaran. Yang tadi saya maksud kalau yang aljabar itu ada variabel-variabelnya, bukan seperti ini. Misalkan begini, saya kasih contoh. Misalkan 5 dikali 2x plus 7, misalkan ini dikali. Kalau di SMP itu tidak ada tandanya atau titik begini boleh, atau tidak ada tandanya dikurung gini maksudnya dikali. Hasilnya 5 kali 2x itu 10x begini. 5 kali 7 35 begini. 5 kali 2x langsung 10x. Kemudian 5 kali 7 35. Ini maksudnya distributif. Sama dengan negatif juga sama, misalkan min 4 di sini dikali 3x min 9, misalkan begini. Min 4 kali 3x min 12x, jadi min kali plus min, 4 kali 3 12, ada x-nya 12x. Kemudian min kali min plus 4 kali 9 36. Min 12x plus 36. Jadi begitu. Ini namanya distributif. Ini untuk aljabar ya. Jadi yang SMP itu ada kalanya memang materi seperti ini. Kalau ada x-nya bagaimana? Misalkan begini. 2x dikali misalkan 8x min 5. 2x kali 8x, 2 kali 8 16. X kali x, x kuadrat. Sama kayak 3 kali 3 9, atau 3 pangkat 2. 3 kali 3 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat atau 9, sama. Sama. X kali x, x kuadrat. Lalu plus kali min, min. 2 kali 5 10. Ada x-nya berarti 10x. Kalau x-nya double berarti x kuadrat. Kalau x-nya satunya kuadrat, satunya x berarti x pangkat 3. Kalau misalkan ini kuadrat, ini x, berarti ini x pangkat 3. Kalau yang ini 3, ini 1, berarti ini x-nya pangkat 4. Oke. Kalau yang ini enggak ada angkanya, berarti dia pangkat 1, berarti dia pangkat 2x kuadrat. Lebih detail untuk ini namanya eksponen, ada di video saya yang lain. Nah, demikian untuk sifat komutatif, asosiatif, distributif. Penjumlahan, pengurangan, ada pengurangan juga, kemudian ada perkalian, ada pembagian. Oh, pembagian tidak ada ya, pembagian tidak berlaku sifat ini, komutatif, asosiatif, sama distributif tidak berlaku untuk pembagian. Kalau masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.